Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Para jemaah yang ulun muliakan, alhamdulillah pada kesempatan setelah sholat subuh ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan indahnya surga ya, atau kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Tentunya pembahasan tentang surga ini adalah pembahasan yang sangat menarik dan pembahasan yang insya Allah tidak akan pernah membosankan. Kalau kita membahas tentang dunia, maka pasti ada perasaan bosan. Yang kita bahas dunia, pasti kita merasa bahwa pembahasannya itu saja. Tapi kalau membahas masalah surga, insya Allah tidak ada istilah bosan, ya. Bahkan semakin hati kita tertarik, ya, semakin menguatkan keimanan kita tentang hari akhirat. Makanya pembahasan surga ini hendaknya pembahasan yang menjadi pembicaraan setiap hari seharusnya. Tidak mesti pembahasan surga ini di pengajian saja. Bahkan kalau kita sambil duduk-duduk, sambil ngopi bareng, apa yang kita bahas? Bahas surga. Mungkin aneh bagi sebagian orang, duduk-duduk di warung kopi yang dibahas surga itu. Ya, padahal Nabi SAW bahas tentang akhirat tidak mesti harus di masjid. Terkadang sambil jalan, terkadang di pasar, terkadang di manapun tempat beliau bersama para sahabat yang beliau bahas apa? Bahas masalah akhirat, ya, tentang surga, tentang neraka. Artinya pembahasan tentang masalah ini nggak mesti harus di pengajian. Ya, kita bisa bahas sambil bekerja, sambil santai-santai. Artinya jangan sampai kita jadikan pembahasan masalah surga tentang hari akhiratnya adalah permasalahan yang tabu, ya. Kalau dibahas itu cuma di masjid saja, ya. Jangan di tempat nongkrong, jangan dah. Ya. Karena apa? Karena inilah tujuan akhir kita. Surga adalah tujuan akhir kita. Kita ingin masuk ke dalam surga. Ya, kita bahas banyak, apa sih yang dibahas tentang surga? Banyak. Kita bahas tentang bagaimana rumah-rumahnya, bagaimana makanannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana kehidupannya. Kalau orang banyak bahas tentang masalah bagaimana sih kalau hidup di Amerika, di Eropa, ya kan, kehidupan di sana bagaimana, orang kan asik membahas masalah seperti itu, ya. Sekarang kita juga bahas, ya, kehidupan di surga seperti ini, pakaiannya, makanannya. Nah, tentunya kalau kita membahas tentang akhirat, ya, tentang surga ini harus berdasarkan dalil-dalil, ya, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Baik, kemudian surga adalah suatu tempat yang betul-betul nyata, betul-betul ada. Bukan seperti sebagian orang mengira, ya. Apalagi kalau orang yang terpengaruh dengan pemahaman liberal, ya. Mereka mengatakan bahwa surga, neraka yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang disampaikan Rasul dalam hadis itu cuma khayalan, ya, fiktif. Nah, itu keyakinan mereka, terserah lah, ya, kalau mereka tidak percaya. Mereka bilang bahwa itu cuma khayalan, tidak benar. Kita katakan bahwasanya apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya tentang surga dan neraka itu benar adanya. Namun Allah belum perlihatkan ke kita. Allah belum perlihatkan ke kita. Karena tidak selalu apa yang tidak terlihat oleh kita kemudian kita dustakan, ya kan? Di dunia ini banyak hal-hal yang kita tidak bisa lihat, tapi kita yakin
akan adanya benda tersebut. Contoh, kita yakin tidak ada ruh? Ada, yakin. Tapi pernah nggak lihat ruh? Tidak pernah. Apa kemudian karena kita tidak bisa melihat ruh, kita mengingkari bahwa adanya ruh? Banyak juga hal-hal yang lain, hal-hal yang lain. Seperti pernah nggak kita melihat jantung kita? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Karena letaknya di dalam tubuh kita. Apakah karena kita tidak pernah lihat jantung kita, kemudian kita mengingkari, oh saya tidak punya jantung? Nah, makanya kalau kita ingin membantah orang liberal itu seperti itu. Mereka bilang bahwasanya surga itu cuma khayalan, tidak benar. Ya. Kenapa alasannya? Karena kata mereka, buktinya kita tidak pernah lihat, gitu. Ya, buktinya kita tidak pernah lihat, tidak pernah ke sana. Ya. Maka kita katakan banyak hal di dunia ini yang kita tidak bisa lihat, tapi kita yakin akan keberadaannya. Sekarang seperti contoh orang yang orang yang mungkin tidak pernah pergi ke Eropa, ya kan? Tidak tahu Eropa itu seperti apa. Tapi banyak orang yang pergi ke sana. Kita mendengar cerita bahwa Eropa seperti ini, seperti ini. Apa kita mengingkari adanya Eropa? Pasti kita meyakini bahwa Eropa itu ada, meskipun kita tidak pernah lihat. Sama, sorga itu ada, meskipun kita belum pernah ke sana, belum pernah melihat, tapi kita yakin bahwa sorga dan neraka itu ada. Kenapa? Karena yang menyampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Allah dan Rasul yang menyampaikan, kita tidak akan percaya. Makanya pembahasan masalah ini nggak sembarangan. Harus sumbernya itu betul-betul sumber yang benar, Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau yang menyampaikan selain Allah dan Rasulnya, kita tidak percaya. Menyampaikan surga tapi tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, ya kita tidak percaya. Ya. Tidak bisa kita percaya begitu saja ketika misalkan yang menyampaikan bukan Allah dan Rasulnya. Tapi karena Allah dan Rasul yang menyampaikan, maka kita percaya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, insya Allah pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu yang akan kita bahas adalah bagaimana makanan dan minuman di sorga. Ya. Nah, ternyata di sorga itu juga ada makanan dan minuman. Ya. Sama di dunia makanan dan minuman juga. Penamaannya saja sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Makanan dan minuman yang ada di dunia dengan yang ada di surga berbeda hakikatnya. Hanya penamaannya saja. Tentunya berbeda. Nggak bisa kita bayangkan ya. Kalau misalkan di surga tersebut disebutkan tentang buah-buahan. Ya, ada disebutkan buah-buahan di surga. Ya. Samarat. Maka jangan kita bayangkan buah-buahan di surga sama seperti buah-buahan di dunia. Tidak sama. Meskipun secara penamaan iya sama buah, tapi seperti apa buahnya Allah alam ya. Kita belum tahu. Yang jelas ada buah-buahan di sorga, dan tentunya sangat berbeda jauh. Ya. Kalau buah-buahan di dunia ya, enak ya, tapi ada risikonya. Kalau berlebihan bisa menyebabkan penyakit. Yang suka durian ya. Kalau satu orang 10 biji kan, gimana rasanya? Pusing. Nah, itulah efek samping. Jadi senikmat apapun makanan di dunia itu pasti ada efek sampingnya. Itulah menunjukkan bahwa kenikmatan dunia itu tidak sempurna. Allah jadikan memang tidak akan sempurna kenikmatan dunia. Tapi kalau makanan di sorga, buah-buahan di sorga, ya nanti akan kita sampaikan ya. Bagaimana penduduk sorga mereka menikmati semua makanan yang ada di dalamnya ya, tanpa takut akan risiko. Tidak ada istilah asam urat di sorga, tidak ada istilah kolesterol, ya, tidak ada istilah apa lagi, tidak ada. Ya. Cuma di dunia saja. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Kata Allah, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun
tajri min tahtihal anhar ukuluha da'im wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Ar-Ra'd ayat 35. Ya, artinya itu perumpamaan sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, seperti taman, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, buahnya tak henti-henti, ya, buahnya selalu ada. Kalau di dunia, kalau kita ingin nyari durian, pasti di musim durian. Nyari rambutan di musim rambutan. Tak mungkin ada kalau selain musimnya. Kalau di surga ada terus. Buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang kafir adalah neraka. Baik. Nah, di dalam ayat ini itu Allah menggunakan fi'lul madhi, ya. Wu'idal muttaqun. Wu'idal muttaqun. Yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Sudah Allah ciptakan. Bukan surga itu belum ada. Enggak. Surga dan neraka sudah Allah ciptakan. Bahkan semenjak manusia belum diciptakan. Surga yang pernah ditempati Nabi Adam itulah surga yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah akan terus mengembangkan surga tersebut. Ada terus perkembangan, ya. Bahkan setiap hari ada perkembangan. Kenapa? Karena setiap hari hamba-hamba Allah pasti banyak yang beramal, kan? Bukankah kalau misalkan ya ada hamba Allah, ya, yang sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, Allah akan bangunkan istana di surga, ya. Berarti setiap hari Allah pasti akan bangunkan istana-istana di surga, ya. Kata Nabi SAW, man shalla tintai asyrah raka'ah banallahu baitan fil jannah kama qala. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, 12 rakaat, ya. Insya Allah kita lebih dari 12 rakaat, ya, kalau kita hitung sholat sunnah itu, ya. Tapi kalau 12 rakaat saja, 12 rakaat sehari semalam sholat sunnah, apa kata Nabi? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan istana di surga. Dan itu Allah akan bangunkan. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat setiap hari semalam, bangunkan istana satu di surga. Besok sholat sunnah lagi, bangun lagi istana di surga. Jadi terus akan terjadi perkembangan di dalam surga. Kemudian lagi misalkan man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, siapa yang bangun masjid, ya, meskipun hanya seharga sangkar burung, maka Allah akan bangunkan istana di surga, ya. Siapa yang bangun masjid, infak masjid, bangun masjid, Allah juga akan bangunkan istananya di surga. Dan terus perkembangan. Makanya kita harus pesan sebanyak-banyaknya istana di surga. Mumpung kita nggak pakai duit, Pak. Kalau pesan rumah di dunia perlu duit, kan? Dan juga prosesnya lama, ya. Apalagi kalau duitnya nggak ada, ya. 2 tahun, 3 tahun nggak selesai bangunannya. Ya dunia akan kita tinggalkan, ya. Yang kita pikirkan juga adalah bagaimana punya rumah di surga, ya. Punya rumah di dunia adalah impian kita, ya. Apalagi bagi orang yang mungkin pengantin baru, ya, pasti ingin supaya segera punya rumah. Tapi itu dunia. Ya, penting juga, ya, kita punya tempat tinggal nyaman di dunia, ya. Tapi yang terpenting juga kita pikirkan bagaimana kita membangun istana di surga. Bangun mulai sekarang, ya. Allah akan bangunkan, cepat segera bangunkan, ya. Nanti kalau masuk surga tinggal tempati. Tiap hari kita bangun istana di surga. Makanya surga itu akan terus terjadi perkembangan. Surga sudah diciptakan dan terus Allah akan kembangkan surga tersebut, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman bahwasanya mengalir sungai-sungai, ya. Nanti akan kita jelaskan juga bagaimana sungai yang ada di surga, ya. Jangan bayangkan sungai yang ada di dunia, Pak. Namanya sungai, tapi berbeda tentunya hakikatnya. Kalau sungai kita bagaimana? Sungai kita banyak sampahnya, ya. Banyak bangkai dibuang di sana, bau kadang. Itu sungai dunia, ya.
Tapi kalau sungai sorga beda, tentu berbeda. Baik, kemudian dalam hadis diceritakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa beliau? Beliau adalah sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi. Tapi selisih usianya sangat jauh ya. Abdullah bin Abbas muda, anak muda, remaja. Rasulullah sudah dewasa ya, sudah tua. Dan Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat yang faqih ya, yang ahli dalam ilmu syariat, terutama ilmu tafsir Al-Quran. Makanya kalau kita baca kitab-kitab tafsir ya, seperti tafsir Ibnu Katsir itu banyak riwayat-riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas ya. Tafsir Abdullah bin Abbas ya. Beliau berkata ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah terjadi gerhana pada masa Rasulullah SAW. Pernah terjadi gerhana di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, maka Nabi sholat. Nabi sholat dengan para sahabat. Dan ini sunnahnya. Kalau terjadi gerhana, maka disunahkan untuk sholat ya. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Qalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah setelah sholat setelah selesai sholat ya, para sahabat ini bertanya kepada Nabi ya, karena ada sesuatu yang dilakukan Nabi ketika sholat tadi. Ra'ainaka tanawal tasyai'an fi maqamik. Tsumma ra'ainaka takakka'tu ya, takakka'ta ya. Qala inni uridul jannah fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Ternyata ketika sedang sholat tadi ya, para sahabat ya, karena Nabi imam kan, para sahabat lihat Nabi itu seakan-akan seperti meraih sesuatu ya, ketika sholat. Nah, maka setelah selesai sholat, para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kami tadi lihat engkau ketika sholat itu seakan-akan seperti kayak meraih sesuatu ya, kayak ada dia tangkap gitu. Ada apa tadi itu? Maka Nabi SAW sampaikan, tadi aku diperlihatkan Allah surga. Karena beliau seorang Nabi ya, kita percaya. Para sahabat lihat nggak? Para sahabat nggak lihat. Nabi yang diperlihatkan oleh Allah, surga depan mata diperlihatkan oleh Allah. Ini itu sangat mudah bagi Allah, kuasaan Allah. Dan Nabi adalah utusan Allah. Kalau yang mengaku melihat itu selain Nabi, percaya tidak? Tidak percaya. Kalau misalkan ulun bilang pada Buan Pian seberata, tadi saya ketika jadi imam saya lihat surga di depan mimbar ini, depan mihrab ini. Percaya enggak? Jangan percaya, Pak. Itu pasti bohong. Karena tidak ada yang bisa lihat kecuali Nabi. Makanya jangan percaya kalau selain Nabi yang ngomong. Nah, kan ini buktinya para sahabat saya tidak lihat. Makanya para sahabat nanya. Kalau para sahabat lihat, tidak mungkin nanya kan? Sama-sama lihat nih, Nabi lihat, para sahabat lihat. Tidak mungkin para sahabat setelah selesai sholat tanya. Karena tidak lihat itulah mereka tanya, ya Rasulullah tadi engkau ngapain? Kok tangan kayak meraih sesuatu itu? Ya. Para sahabat bingung, ini ada apa Nabi nih? Ternyata ujar Nabi, aku tadi diperlihatkan Allah surga. Ya. Diperlihatkan Allah surga dan benar-benar diperlihatkan. Dan tadi aku melihat di surga itu ada setandan buah-buahan. Ada buah-buahan. Ya. Entah buah apa yang dia buah di surga ya. Setandan apa? Setandan itu. Ya. Setangkai. Setandun. Hah? Ya. Banyaklah pokoknya itu. Nah, tadi itu aku ingin meraih. Aku tuh ingin meraih ya. Tapi ternyata tidak bisa. Ya. Tidak bisa ditangkap ternyata. Nabi cuma perlihatkan saja. Ya, karena memang tidak bisa ini kan belum
belum bisa dinikmati kecuali nanti kalau sudah meninggal dunia. Nabi masih hidup ketika itu. Baik. Kemudian Nabi SAW bilang kepada para sahabat, coba tadi kalau sekiranya aku bisa meraih buah-buahan itu, kalau aku bisa meraih buah-buahan itu tuh, aku tangkap, aku bagi kalian, ya, kita makan nih buah-buahan itu, maka niscaya kalian tidak memerlukan dunia lagi. Kalian tidak akan perlu dunia lagi. Kenapa? Karena saking nikmatnya buah-buahan di surga. Anda akan tertarik lagi Pak durian, Pak rambutan. Dan benar ini dalam riwayat lain juga dikisahkan bahwa kata Nabi SAW, orang yang paling menderita di dunia, ya orang yang paling menderita di dunia, tapi dari kalangan orang beriman masuk surga. Itu sebelum dimasukkan Allah ke dalam surga kekal abadi, Allah coba sebentar saja, ya, dimasukkan dulu sebentar, kemudian dikeluarkan lagi. Allah tanya, wahai hambaku, engkau pernah nggak merasakan menderita di dunia? Kata dia, tidak pernah. Ternyata apa? Sedikit kenikmatan surga menghilangkan seluruh penderitaan dunia. Sedikit aja, itu baru sebentar ya, belum nanti dimasukkan selama-lamanya. Oleh karenanya, jangan sampai kita terlalu bersedih tentang masalah dunia. Kalau kita punya masalah di dunia, ya, atau apalah, ya, katakanlah bahwa ini cuma sebentar, tidak lama. Ya. Ada orang stres mikirin dunia itu kan, terlalu pusing. Ya. Padahal dunia akan ditinggalkan. Kenikmatan surga akan menghilangkan itu semua. Kenikmatan surga pasti akan menghilangkan itu semua. Dan ini yang tertanam keyakinan ke dalam hati para sahabat. Makanya ada sahabat yang ingin berperang ketika itu ya. Kalau tidak salah perang Uhud. Ya. Ketika perang Uhud itu ada salah seorang sahabat, lupa namanya sahabatnya itu siapa dia, lupa namanya. Nanti buka di buku sirahnya. Jadi sahabat ini minta izin kepada Nabi mau ikut berperang. Padahal sebenarnya dia uzur, ya. Gak ikut perang pun gak dosa. Kenapa? Karena kakinya pincang. Kakinya itu pincang. Orang pincang, apa yang diperbuat ketika perang? Lari aja susah. Makanya kata Nabi, kamu istirahat saja, jangan ikut kami. Udah, kakinya pincang mau ikut perang, istirahat aja di rumah. Biar anakmu aja yang turun, anaknya yang turun. Tapi sahabat ini tetap bersikeras, enggak, saya mau ikut. Padahal pincang tuh Pak ya. Kalau kita disuruh Nabi, kalau misalkan ya perang, istirahat aja, wah disuruh apa? Komandan perang, kamu istirahat aja di rumah. Wah, alhamdulillah saya nggak ikut perang, nggak jadi mati. Ini sahabat, enggak, saya mau ikut. Akhirnya sudah Rasulullah izinkan, pincang-pincang ikut perang. Tapi sebelum terjun ke medan perang, ini sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau saya perang dengan kaki pincang saya ini, apakah kaki pincang ini yang menginjakkan surga nanti? Kalau saya masuk surga masih pincang nggak kaki saya? Kata Nabi, enggak. Ini pincang cuma di dunia. Oh, dengar itu langsung loncat Pak, perang. Tidak peduli kakinya ini sakit atau apa, bunuh musuh, akhirnya dia terbunuh. Akhirnya dia mati syahid. Sahabat ini mati syahid. Betul-betul dia ingin cita-citanya masuk surga. Karena baginya malah kaki pincang cuma di dunia kan. Yang penting mati syahid masuk surga, selesai urusan. Ada juga seorang wanita ya, seorang perempuan hitam ya, di zaman Nabi yang perempuan ini kalau dilihat laki-laki ya laki-laki nggak bakalan tertarik lah. Kenapa? Dia perempuan hitam, tua, kemudian apa? Penyakitan. Penyakitnya itu bukan penyakit biasa ya. Kalau kambuh itu udah orang tidak akan berani mendekat. Ya. Penyakit apa namanya? Epilepsi ya. Tapi ini si perempuan ya, dia juga punya apa namanya? Punya keinginan untuk sembuh ya. Namanya manusia, kita sakit keinginan kita untuk sembuh, ikhtiar ya. Berobat. Nah, di antara ikhtiar perempuan ini datang kepada Nabi supaya Nabi doakan. Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit. Kalau engkau berkenan doakan kepada Allah ya. Karena si perempuan ini tahu kalau Nabi doa
pasti dikabulkan. Doa Nabi mustajab. Asal nabinya masih hidup. Nabinya kan masih hidup ya. Jadi ini wanita datang kepada Nabi. Banyak ketika itu para sahabat datang kepada Nabi ketika Nabi masih hidup, datang, ya Rasulullah doakan saya kepada Allah, doakan saya kepada Allah. Bukan berdoa kepada Nabi, tapi minta didoakan Nabi kepada Allah. Tapi setelah Nabi meninggal tidak ada. Datang ke kubur Nabi, ya Rasulullah doakan. Nabi sudah meninggal, tidak bisa. Ini Nabi masih hidup. Maka Nabi SAW kemudian bilang kepada si wanita tersebut, oke, baik, saya doakan kamu. Insya Allah Allah sembuhkan. Ya. Nabi bilang, insya Allah Allah sembuhkan. Kalau Allah berkehendak sembuh. Ya. Saya cuma memohonkan aja. Ya Allah sembuhkan wanita ini kan. Allah sembuhkan, bisa saja. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu ingin pilihan yang satu lagi. Ya, jadi pilihannya sembuh. Ya, ini kebaikan ya, sembuh ya kan. Alhamdulillah dia kalau sembuh normal seperti yang lain ya. Seperti manusia-manusia yang lain, artinya tidak ada lagi penyakit. Ini adalah kebaikan. Tapi kata Nabi ada kebaikan satu lagi kalau kamu mau. Tapi kamu nggak sembuh sampai mati. Bagimu surga. Kalau kamu sabar dengan penyakitmu ini sampai kamu meninggal dunia, kamu masuk surga. Ini sudah diberitahukan oleh Nabi tentang kabar dia akan masuk surga kalau bersabar. Allah yang kasih tahu. Apa pilihan si wanita tersebut? Wanita itu mendengar surga apa kata dia? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak jadi ingin sembuh. Tidak apa-apa lah beginilah. Sabar saya, sampai mati pun tidak apa-apa. Karena sudah dijanjikan surga. Ya. Jadi pahala sabar itulah yang menjadikan sebab dia masuk surga. Akhirnya betul, sampai meninggal dunia tidak sembuh-sembuh. Tapi dia sabar, wanita ini sabar atas penyakitnya. Ya. Cuma dia minta tetap didoakan oleh Rasulullah kepada Allah apa? Ya Rasulullah, saya memang tidak pengen sembuh, saya pengen surga. Tapi saya minta engkau doakan lagi kepada Allah. Kenapa? Kalau penyakit saya kambuh, tolong doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Luar biasa. Mulianya wanita tersebut. Padahal kalau misalkan dalam kondisi tidak sadar ya, auratnya tersingkap dosa enggak? Tidak dosa. Ini dalam keadaan tidak sadar tidak dosa. Kalau kita lihat saksikan di zaman sekarang, para wanita dalam kondisi sadar, akalnya sehat, tapi buka aurat. Beda nih. Ini padahal si wanita nggak menarik apa, laki-laki nggak bakalan tertarik, tapi luar biasa dia menjaga diri, menjaga harga diri, ya, sampai dalam kondisi tidak sadar, yang itu tidak dosa baginya, tapi dia minta, ya Rasulullah doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap kalau penyakitku kambuh, dan Rasulullah doakan, ya. Dan betul ketika kambuh penyakitnya, auratnya tidak tersingkap, ya. Auratnya tetap terjaga, tertutup. Ini Allah mengabulkan doa Rasulullah ya. Tapi dia pengen surga ya. Tidak ingin sembuh ya. Kenapa? Karena baginya kalau sembuh pun ujung-ujungnya kan mati juga. Bukan berarti kita kalau misalkan sakit kemudian tidak pengen sembuh, kita pengen sembuh ya, ikhtiar. Cuma maksudnya kalau misalkan Allah takdirkan seseorang tidak kunjung sembuh ya, sudah berobat kemana-mana tapi juga tidak sembuh-sembuh, ke dokter sana dokter sini, sudah sabar. Ya. Mungkin Allah inginkan kita ibadahnya itu ibadah sabar dalam menghadapi penyakit. Maka kalau ada keluarga kita, saudara kita sabarkan, bersabar. Ya. Bagaimanapun adalah ujian, ya bisa jadi adalah penggugur dosa. Ya. Inilah yang diyakini oleh sahabiah wanita tersebut. Beliau tahu bahwa kenikmatan surga kekal abadi. Kalau kenikmatan dunia sementara. Nah inilah yang tertanam dalam jiwa para sahabat. Ya, para sahabat luar biasa. Ketika keimanan kuat menancap di dalam hatinya. Kenapa demikian? Karena memang topik pembahasan Nabi hampir setiap hari adalah masalah surga. Siapa yang tidak tertarik? Beda dengan kita kalau pembahasannya dunia saja. Ya, jarang bahas surga, ya akhirnya apa? Kalau nggak dapat dunia kecewa. Beda dengan para sahabat, ya. Mereka pembahasan dunia iya juga, tapi porsinya lebih sedikit. Nabi juga bahas dunia ya terkadang ya. Para sahabat ketika itu juga bahas apa? Bahas perdagangan, bahas apa? Bahas perkebunan kurma ya. Tapi itu tidak menjadi pembahasan utama bagi mereka. Yang jadi pembahasan utama mereka apa? Masalah akhirat. Makanya betul-betul tertanam kuat dalam hati mereka.
Sehingga apa yang mereka lakukan, ya, pekerjaan apapun yang mereka lakukan diniatkan untuk meraih surga. Nah, maka kita mulai sekarang bisa pembahasan keseharian kita adalah masalah akhirat. Di samping kita juga bahas dunia. Ya. Penting juga masalah dunia, ya, masalah ini masalah. Tapi juga kita harus lebihkan porsi akhirat yang kita bahas. Ya. Kita dalam rumah, ya, sama istri, sama anak, sama anggota keluarga kita. Ya. Oke lah, kita bahas masalah dunia juga. Ya. Bagaimana kamu nak belajar tadi di sekolah, ya. Ayah bagaimana tadi bekerjanya, ya. Ibu bagaimana, ya kan bahas. Oke, ya. Tapi juga harus kita lebihkan pembahasan dalam rumah itu adalah pembahasan masalah surga. Ya. Bahas, kita cerita ke anak-anak, nah kalau kamu sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan istana di surga. Mau nggak istana di surga? Oh mau, ya. Gitu kan? Supaya apa? Supaya termotivasi. Karena memang tujuan hidup kita adalah akhirat. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Jadi porsi tentang akhirat lebih banyak. Ya. Di samping kita tetap bahas dunia. Bukan kita meninggalkan dunia sama sekali. Tidak. Rasul tidak mengajarkan demikian. Ya. Rasul juga, ya, ketika ada sahabat yang membahas tentang pertanian, ya, tentang apa namanya cara bercocok tanam kurma, apa kata Nabi SAW? Antum a'lam bisu'uni dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan urusan dunia, silakan. Ya, selama tidak melalaikan akhirat. Baik. Kita lanjutkan, ya. Tentang tadi apa? Tentang sungai di surga, ya. Tentang buah-buahan tadi, ya. Yang kata Nabi SAW, kalau seseorang makan buah-buahan di surga tersebut, maka apa? Tidak memerlukan lagi dunia, ya. Tidak memerlukan. Dan ini Nabi SAW yang bersabda. Jadi betul-betul kenikmatan surga itu menghilangkan segala apa yang ada di dunia. Lupa kita semuanya. Kenikmatan dunia lupa. Penderitaan dunia lupa. Hilang semua karena sebab surga. Baik. Nah, kemudian makan dan minum di surga semaunya. Semaunya. Tidak ada lagi istilah seperti di dunia. Kalau kita makan, minum, pilih-pilih, ya. Apalagi yang sudah usianya 40 ke atas. Makan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Betul lah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Disuruh daging bila acaraan, pada beli makan daging, ya. Ada hintalu ya, cari hintalu. Ya. Padahal daging itu nyaman. Tapi ujar dokter ada kulit sudah, ya. Ujar dokter bila pian makan daging, siap-siap, ya. Karena kaulun pulang obatnya. Ujar dokter. Nah itu dunia, Pak. Dunia itu membatasi kita, ya. Padahal kita ingin makan enak tapi tidak boleh. Kenapa? Kondisi tubuh kita mungkin yang tidak siap. Kemudian juga tidak semua makanan yang ada di dunia itu kita suka, ya kan? Contoh ulun aja, Pak. Ulun, Pak. Keluarga itu makan durian tuh nyaman, dia durian jauh ulun kada nyaman. Paksa ya kan mau jual, ulun mulai halus kada bisa makan durian, Pak. Aneh jurang. Itu serah aja jurang. Desek kada bisa. Mun jurang nyaman jer. Mun jauh ulun kada nyaman ya, Pak. Nah itu, Pak, ya artinya kan tidak semua makanan itu kita suka, Pak. Ada nang orang tidak bisa makan daging, kan? Orang sing nyamanan hari Idul Adha itu, nah makan daging, bakar sate, ya Allah, ini kan bisa, aneh aja gitu. Kayak apa lagi, mana kan bisa. Nah itulah dunia. Dunia tidak semua makanan kita suka. Tapi kalau makan dan minum surga, tidak ada istilah tidak suka, tidak ada istilah pamantang, tidak ada istilah berisiko, ya. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Waqiah. Ya, dalam surah Al-Waqiah ayat 20-21. Apa kata Allah? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, apa yang mereka suka, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Apapun yang diinginkan oleh penduduk surga datang, ya, buah-buahan. Apalagi buah-buahan yang ada di surga tersebut, ya,
qutufuha daniyah. Tidak perlu kita repot-repot harus manjat, menjurak, tapi pohonnya mendekat. Qutufuha daniyah. Meskipun pohonnya tinggi, tapi kalau kita berkeinginan, hanya berkeinginan, anak buah itu langsung mendekat. Enak kan Pak? Tinggal ambil. Ini beneran nih Allah yang sampaikan. Bukan karangan ulun Pak. Qutufuha daniyah. Amun di dunia kayak apa? Anak durian menjurak dulu, naik dulu. Anak nyiur naik dulu kan. Iya nang bisa benaikan, maka dia bisa benaikan. Atau tulak ke pasar pakai duit. Tapi di surga lihat buah mendekat ya, mendekat. Langsung petik. Setinggi apapun buah tersebut kemudian mendekat. Ya. Kemudian juga walah mitairin mimma yashtahun. Daging burung, disebutkan ini, daging burung. Daging burung dari apa yang mereka inginkan. Jadi ada burung-burung terbang di sorga tersebut. Ketika penduduk sorga menginginkan, baru lihat burung, Pak. Apa yang terbayang? Burung ini dibakar kah? Digoreng kah? Langsung datang tiba-tiba di hadapan. Ya, keinginannya burung bakar, burung panggang, langsung terpanggang, siap disantap. Ya. Burung yang digoreng langsung tersaji di depan, langsung disantap. Luar biasa. Tidak akan kita temukan di dunia. Tidak akan. Ya, di dunia tidak akan kita temukan demikian. Jadi tidak perlu repot. Karena memang penduduk surga itu tidak direpotkan lagi dengan masalah-masalah. Harus menggoreng kah, harus membakar enggak. Itu cuma dunia. Kalau di dunia, kalau kita ingin makan apa? Ya harus usaha kan. Tidak mungkin kan tiba-tiba kita langsung duduk tersaji semua, enggak. Kita harus beli dulu, beli bahannya. Kita kita masak dulu ya. Kita siap saji dulu. Itu dunia semuanya perlu usaha. Tapi kalau di surga tidak perlu usaha lagi. Semua sudah siap tersedia, siap tinggal makan saja. Siap tinggal makan saja. Baik, kemudian dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun." Az-Zukhruf ayat 71. Kata Allah, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati penduduk surga. Jadi apapun yang diinginkan oleh penduduk surga, apapun. Dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya, apapun. Anak makanan apa? Anak bebek goreng, ayam panggang, daging panggang, semua pasti Allah kabulkan. Ini dalilnya. Ya, wa fiha mimma tashtahihil anfus, yang diinginkan oleh jiwa. Ya. Apapun keinginan oleh penduduk surga pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada nanti penduduk surga itu yang berkeinginan ingin bercocok tanam, Pak, ya. Kemungkinan mungkin selama di dunia ini profesinya petani. Ya, mungkin petani kurma atau apa. Entah siapa orangnya juga nggak tahu kita ya. Tapi dalam hadis sebutkan demikian. Orang ini ya, ketika di surga minta izin kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, izinkan aku bercocok tanam, boleh nggak? Mungkin ingin nostalgia, ingin dulu mengenang masa di dunia, mungkin cocok tanam ya, ini petani profesional ya. Maka Allah izinkan, Allah izinkan. Allah kasih bibit, ditanam, langsung tumbuh besar. Ya. Karena memang di surga tidak perlu lagi harus siram, harus ini. Ya. Allah izinkan karena dia ingin itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh penduduk surga pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuman bedanya ketika si hamba ini menanam bibit, langsung ditumbuhkan oleh Allah, langsung besar, tidak perlu lagi disiram, tidak perlu susah payah menunggu panen, langsung panen. Allah langsung jadikan demikian. Ya. Karena memang inilah keinginan si hamba tersebut ya. Ini permintaan ya. Entah siapa orangnya, wallahu a'lam. Baik. Kemudian kamu kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya. Dalam surah Al-Haqqah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah
dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari sebelumnya kamu di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekarang sudah di dalam surga, makan dan minum sepuasnya. Apapun yang diinginkan silahkan santap. Inilah balasan bagi kalian karena kalian telah beramal ketika hidup di dunia. Syaratnya adalah beramal, beriman dan beramal saleh. Masuk surga kita bayarnya pakai iman dan amal soleh. Meskipun sebenarnya iman dan amal soleh kita itu tidak sebanding dengan apa yang Allah janjikan. Karena apa? Karena amal kita baru sedikit, nggak banyak. Kita ibadah amal soleh ya nggak banyak ya. Dan waktu durasinya juga terbatas ya kan, sampai meninggal saja. Tapi surga yang dijanjikan Allah adalah abadi. Nggak sebanding kan? Makanya masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena sekedar amal kita saja. Kita memohon agar Allah merahmati kita ketika beramal. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak akan bisa manusia itu masuk ke dalam surga. Makanya jangan kita sombong, ya. Jangan sampai kita ada perasaan ujub. Oh, saya kan sudah beramal banyak. Enggak, amal kita ini sedikit. Kita berbanyak memohon ampun saja, beristighfar, ya. Mohon agar amal yang sedikit ini diterima. Kadang kita ya paling yang wajib-wajib saja ya kan, sholat yang wajib. Kalau sholat sunnah, tidak semua sholat sunnah kita bisa kerjakan. Puasa wajib, ya, puasa sunnah tidak semua kita bisa kerjakan. Dan yang lain-lain banyak amal-amal yang belum kita kerjakan. Tapi kita ingin surga ya, makanya kita memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada bandingan Pak, amal soleh kita dengan surga yang dijanjikan. Tidak sebanding. Dan yang punya rahmat kasih sayang yang luas itu cuma Allah. Manusia tidak. Manusia punya kasih sayang, iya. Tapi kasih sayang manusia terbatas. Kita nih kalau beli sesuatu Pak, kepada penjual ya, kita nak nukar HP. Itu yang harganya 20 juta kita tawar 1 juta, apa lah kira-kira. Sarik tukang jual HP nih. Beli 4 benar aja menawar. Kenapa? Karena memang kasih sayang si penjual HP ini terbatas. Mungkin kalau ditawar 20 jadi 19, oke lah, mungkin dia masih ada rahmat kasih sayangnya, oke lah. Buat kamu 19 juta aja ya. Saya diskon 1 juta. Oke, 1 juta dia masih bisa rahmat. Tapi kalau ditawar 20 jadi 1 juta, marah dia. Manusia wajar ya. Tapi kalau Allah rahmatnya luas. Ya kan? Allah rahmatnya luas. Buktinya seperti para tukang sihir Fir'aun yang bertobat di akhir hayat sebelum dibunuh Fir'aun, diampuni oleh Allah. Diampuni, masuk surga. Padahal berimannya baru beberapa jam. Seumur hidup, sepanjang hidup mereka berbuat syirik kepada Allah, buat sihir. Di akhir hayat taubat, beriman kepada Allah dan Nabi Musa, dibunuh sama Fir'aun, dijanjikan Allah surga. Ini bukti rahmat Allah itu luas. Makanya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, jangan pesimis ya. Kalau ada orang mungkin dia merasa saya ini banyak dosa, saya ini bermaksiat, kita katakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Taubat Allah pasti akan terima. Jangan kita takut-takuti, kamu ini banyak dosa, masuk neraka. Kasihan ya. Kita harus lembut kepada orang, apalagi orang yang seperti itu ya. Kasih harapan, kasih motivasi ya. Kenapa? Rahmat Allah luas. Yang terbatas itu rahmat kita, kasih sayang kita kepada orang terbatas. Orang tua punya kasih sayang kepada anak, betul kan? Tapi kasih sayang orang tua juga terbatas. Makanya terkadang orang tua ada saja yang tidak sayang sama anak. Karena terbatas sedikit. Kalau Allah luas, ya, kasih sayang luas. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak akan hamba-hamba tersebut bisa masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian kita sampaikan lagi ya tentang sungai yang ada di surga. Nah ini
Pembahasan kita itu tentang sungai yang ada di sorga. Dalam Quran surah Muhammad ayat 15. Dalam Quran surah Muhammad ayat 15, Allah Subhanahu wa taala bahas tentang sungai-sungai yang ada di sorga. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'i ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli tsamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ya, yang artinya perumpamaan penghuni sorga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai. Nah, ini kita bahas sungai. Sungai yang ada di sorga. Karena ini banyak sekali dalam Al-Quran Allah bahas tentang sungai. Padahal ini ayat turun di mana? Ayat turun di Tanah Suci. Ya. Di Mekah atau di Madinah ya. Mungkin Madinah. Surah Muhammad. Padahal di Madinah ada sungai, Pak. Yang pernah ke Madinah ada sungai kan? Apalagi di Mekah, tidak ada sungai. Tapi Allah turunkan, Allah ceritakan tentang sungai. Karena memang pembahasan sungai ini menarik ya. Bagi orang-orang Arab itu kalau diceritakan tentang sungai, mereka tuh. Kalau kita biasa ya, karena daerah kita daerah sungai. Orang Arab kalau dengar sungai, yang terbayang Pak. Enak ya kan, bisa mandi tiap hari ya. Karena yang ada di tempat mereka itu cuma gurun pasir. Orang Arab kalau datang ke kita senang mereka. Lihat hijau-hijau, lihat apa? Sungai-sungai. Jangankan itu ya. Orang Arab kalau kita lihat biasanya saksikan di Mekah, turun hujan itu pasti semua warganya turun mandi hujan semua. Yang tua, yang kecil, yang kalau kita kalau turun hujan naik rumah. Takutan besar. Nah, karena udah biasa hujan misalnya. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala di surga itu ada sungai yang tidak akan berubah rasa dan baunya. Pokoknya rasa dan baunya terus seperti itu, ya. Rasanya enak, baunya wangi dan sebagainya. Ya. Kemudian sungai-sungai dari air susu, ya. Ada sungai susu, ya. Kemudian ada sungai-sungai dari khamar. Allah sebutkan sungai-sungai dari khamar, cuma khamar di sorga tidak memabukkan, Pak. Jangan kita bayangkan khamar di dunia. Ya, khamar di dunia memabukkan, haram hukumnya. Tapi khamar di sorga itu halal dan tidak memabukkan. Makanya orang yang tidak meminum khamar di dunia, Allah akan berikan khamar di sorga. Makanya khamar diharamkan di dunia. Jangan sekali-kali minum khamar di dunia dan sejenisnya. Jangan. Kenapa? Sabar. Kita nanti minum khamarnya di sorga, dan khamar di sorga tidak memabukkan. Ya. Khamar yang lezat bagi para peminumnya, sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka jahanam. Mereka juga diberi minum, tapi minuman penduduk neraka itu adalah air yang mendidih sehingga memutus urat-urat ususnya, ya. Memutus ususnya yang ada dalam perutnya. Jadi penduduk neraka juga dikasih minum. Tapi minuman penduduk neraka itu air yang mendidih, menggurak, dan mereka terpaksa harus minum karena kehausan. Tapi justru malah tidak menghilangkan dahaga, tapi justru malah merusak organ-organ tubuh yang ada dalam tubuhnya. Ya. Rusak. Nanti diperbaiki lagi, rusak lagi. Seperti itu. Siksaan yang ada di dalam neraka jahanam. Baik. Nah, ini yang mesti kita tertarik. Kita ingin nanti ngambil madu dari sungai madu. Ya. Ada sungai susu, ada sungai khamar. Tinggal ciduk, tinggal minum. Atau berenang di dalamnya. Subhanallah, ini cita-cita kita. Kalau kita banyak-banyak baca Al-Quran, ya, apalagi bahas tentang ayat-ayat seperti ini, ya, itu bisa membangkitkan keimanan kita kepada hari akhirat, dan harus seperti itu. Ya. Baca Quran jangan hanya baca saja, tapi kita juga baca terjemahnya, tafsirnya kalau perlu. Ya. Cari Quran yang ada tafsir ringkas. Karena kita tujuan baca Quran apa? Ibadah, cari pahala, menguatkan iman. Karena yang dibahas dalam Al-Quran apa? Tentang akhirat. Ya, berita-berita nyata, berita-berita yang pasti ini. Bukan kita baca berita-berita terkadang hoax di WA, di artikel dan sebagainya. Ya,
Sebagian ternyata beritanya adalah hoax, ya kan? Ya, ternyata cuma tidak benar, ya. Tapi kalau berita-berita yang ada dalam Al-Quran semuanya adalah benar. Baik, Bapak Ibu yang ulun muliakan, ya. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa kita lanjutkan, ya. Insya Allah berlanjut karena pembahasan surga ini panjang. Pembahasannya tidak akan selesai-selesai. Dibahas semakin menarik. Kalau dunia semakin dibahas semakin membosankan. Itulah bedanya. Demikian, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat penyampaian yang kurang berkenan, sikap dan tingkah laku yang kurang berkenan, ulun maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.